Ayo. Apa kabar? Tiket apa yang kamu lihat? Lihat tanggalnya. Apa itu mengingatkanmu pada sesuatu? Mau bilang apa? Hari itu. Aku bilang aku menyetir ke Pudong sendiri hari itu. Kamu bilang kamu yang mengantar aku ke sana. Aku sampai di Pudong jam 9:30. Tapi tiket taksi ini, aku naik jam 9. Turun jam 9:50. Ingat sesuatu. Dari mana kamu dapat tiket ini? Selip lidah. Biar aku tunjukkan sesuatu yang lain. Kamu naik taksi ke Pudong. Dan menyetir mobilku ke bengkel untuk perawatan. Kamu bawa seseorang kembali untuk mengambil Rocky. Seseorang melihat gadis kecil cantik dan mengambil Rocky. Apakah itu Xiabing? Dan celana dalamku. Aku mencucinya. Kamu taruh kembali di baskom. Dan aku sebutkan banyak hal. Kamu menciptakan hal-hal ini. Kamu hanya ingin membuatku berpikir aku sakit jiwa. Benar. Hari itu aku tanya kamu mau kemana. Kamu bilang kamu pergi ke Pudong untuk menemui klien. Kamu menemui Jiuan. Jiuan juga klienku. Dan kamu memperkenalkannya padaku. Ya, aku memang bertemu dengannya hari itu. Dan aku akan memberitahumu, aku juga bertemu dengannya kemarin. Kami berbicara lama. Tapi kami tidak punya hubungan seperti yang kamu bayangkan. Limumu jika yang kamu lakukan sebelumnya. Hanya untuk memperingatkanku. Biar aku beritahu, sebaiknya kamu berhenti. Tidakkah kamu berpikir bahwa antara kamu dan Jiuan telah melampaui hubungan normal antara manajer dana dan klien? Kami hanya minum teh dan ngobrol bersama. Itu saja. Hanya minum teh dan ngobrol, ya ampun. Sudah berapa lama kalian saling kenal? Ayo pergi. Apakah kamu tidak percaya pada diriku atau dirimu sendiri? Aku tidak percaya pada Jiuer. Tidak juga, pria itu tidak bercerai untuknya. Dia bilang dia tidak akan ikut campur dalam pernikahan bahagia orang lain. Jika kamu khawatir, apakah kamu pikir pernikahan kita tidak bisa disebut bahagia? Kita punya rumah yang bagus, dan pekerjaan yang baik, dan mobil yang bagus. Ketika kita ingin bepergian, kita bisa membawa anak-anak kita ke sudut manapun di dunia. Pernikahan kita tidak disebut bahagia. Lalu pernikahan seperti apa yang disebut bahagia? Katakan padaku, jangan bilang aku tidak tahu apa itu kebahagiaan. Apa yang kalian bicarakan, kamu dan Joanne? Musik perjalanan film dan puisi. Yang juga sangat aku minati. Ketika kita pertama kali bertemu, kita sering membicarakan hal-hal ini, bukan? Tapi tentu saja sekarang berbeda. Kita punya anak. Dan begitu banyak hal di rumah. Kita tidak bisa selalu membicarakan hal-hal itu. Kita harus membicarakan anak-anak dan rumah kita. Baiklah. Jika kamu ingin bertemu dengannya untuk minum teh dan mengobrol, aku akan ikut denganmu. Aku juga pandai mengobrol. Mari kita bicarakan lain kali. Aku akan membuat janji. Lain kali. Apakah kamu tidak terlalu berdandan hari ini? Kalian berdua akan pergi makan malam dan mengobrol. Kamu belum pernah ke restoran ini sebelumnya. Tidak. Kita hanya pergi ke kedai kopi biasa untuk minum kopi.
Bukankah Johnny dikenal karena seleranya yang baik? Dia belum pernah ke restoran ini. Tapi tawanya terlalu keras. Tidak cocok di sini. Ahahaha, maaf. Terima kasih, maaf ya. Aku terlambat. Aku sangat terlambat. Ya ampun. Kamu terlihat sangat cantik hari ini. Aku tidak tahu ini pesta yang begitu megah dan formal. Lihat aku seharian syuting di gudang. Aku tidak sempat ganti baju. Aku langsung datang seperti ini. Maaf banget ya. Warnanya bagus banget. Sungguh? Oh, terima kasih. Gak apa-apa. Lagian kita di sini bukan untuk nonton peragaan busana. Hahaha. Awalnya, ini adalah restoran barat khas Shanghai. Tahun lalu, disewakan ke seorang Prancis dan 2 orang Tiongkok. Ketiga orang ini bertekad membuat restoran ini menjadi restoran Prancis paling otentik di Shanghai. Lihat piring ini sangat spesial. Bahan-bahannya semua diimpor langsung dari Prancis. Sungguh. Rasanya enak banget. Kadar alkoholnya rendah, tidak bisa ditemukan di tempat lain. Coba deh. Oke, untuk reservasi ini seminggu sebelumnya. Wah, tidak kusangka. Muzi sangat familiar dan paham tentang restoran ini. Non. Kamu coba. Oh, gak apa-apa. Terima kasih. Hey Joan. Hey. Hai. Oh, maaf. Aku ketemu kenalan. Untuk menyapa. Permisi. Hey cantik, apa kabar? Oh tidak, aku masih harus menyetir. Haha. Semoga kalian menikmati malam ini. Kamu sangat memikat. Kamu memang pandai merayu. Oke, tidak masalah, ini senyummu oke. Kamu sedang menggoda. Santai-santai. Halo Tuan Yang dan Nyonya Yang. Pelayan itu sepertinya kenal dengannya. Apa itu yang kamu maksud? Maaf. Aku bertemu beberapa pelanggan tetap. Tentu saja aku harus menyapa dan menyambut mereka. Pelanggan yang sudah kenal. Apa maksudmu? Haha. Ya ampun, haha. Apa kamu pemilik restoran ini? Muzi bilang ada 3 bos. Orang Prancis, 2 orang Tionghoa. Kamu adalah... Ya. Salah satu dari 2 orang Tionghoa itu adalah aku. Bener, hahaha. Tapi aku punya saham paling sedikit. Karena aku punya keunggulan media. Jadi aku bisa membawa bisnis yang baik untuk restoran. Aku belum pernah dengar kamu bilang itu. Kalian berdua juga belum pernah tanya aku. Lagi pula investasi di restoran. Bukan hal yang langka. Oh, ngomong-ngomong, banyak uangmu didapat dari sini. Wow, itu luar biasa. Muzi, aku tidak menyangka kamu punya selera. Begitu berkelas. Ini yang paling laris kami jual di sini. Hei, kamu bilang, di Shanghai. Dengan puluhan ribu restoran. Muzi, setelah memilih, dia memilih restoran ini. Apa kalian berdua punya jodoh? Tentu saja kalian punya. Mari bersulang untuk jodoh kita. Ayo. Bersulang. Ayo. Joe, aku benar-benar minta maaf. Awalnya aku bilang akan mentraktir kamu makan, tapi akhirnya malah kamu yang mentraktir kami. Kenapa kamu masih begitu sopan padaku? Kasih aku kesempatan ini aja. Aku senang bisa menjamu kamu di sini. Haha, terima kasih. Sama-sama. Ayo kita pergi. Terima kasih. Ngomong-ngomong Muzi, ini wine yang baru saja kamu pesan. Masih ada 1 botol lagi, bawa aja pulang. Jangan. Aku punya banyak wine di rumah. Benar-benar tidak perlu. Gak apa-apa. Ini kartu VIP kami yang bisa dapat banyak diskon. Kartu VIP diskon. Semoga kamu sering datang ke sini di masa depan. Dan ajak teman-temanmu ke sini. Aku jarang ke sini jadi tidak perlu. Oke, aku terima. Oke, terima kasih. Hei. Ya sekian untuk hari ini. Ayo bantu. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama dengan senang hati. Terima kasih. Oke, aku akan bayar kamu minggu depan. Oke. Dah.
Rasanya oke gak? Mau ke sana lagi? Apa kamu sedang menertawakanku dalam hati? Apa menurutmu aku kalah lagi sama dia? Benarkan? Gak. Kamu sendiri yang pilih restorannya. Masa bisa nyalahin orang lain? Lagian makan ini kan dia yang bayar. Kenapa enggak? Kamu selalu ingin membandingkan dirimu dengan orang lain. Buat dirimu sendiri tegang. Orang lain mungkin gak mau bandingin sama kamu. Kenapa aku gak boleh bandingin sama orang lain? Aku harus bandingin sama dia. Ya. Karena aku tahu kamu akan menyukainya. Kamu tidak mengakuinya. Tidak. Tahukah kamu sebelum kita menikah? Apa yang paling menarik perhatianku? Itu adalah kepercayaan dirimu. Itu sangat menawan. Dan sifatmu yang santai. Tapi sekarang aku merasa kamu semakin tidak percaya diri. Dulu aku seperti dia. Bebas dan santai dan percaya diri. Kemudian karena aku menikah dengan dan punya anak, aku menjadi sangat gugup. Aku gugup karena aku peduli padamu. Aku bilang padamu, tidak semua pria ingin melakukan sesuatu pada wanita yang mereka sukai. Hanya karena kamu bilang kamu tidak bisa mengendalikan dirimu, aku harus percaya padamu. Hanya karena aku tahu kamu akan menyukai seseorang, aku masih membiarkanmu makan terus-menerus dengannya dan ngobrol. Itu hanya makan dan ngobrol. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Kamu selalu ingin membuat masalah dari hal yang sepele. Dan membuat masalah dari hal yang sepele. Kamu tidak hidup dengan baik. Dan menemukan begitu banyak masalah. Jika kamu terus melakukan ini, aku bilang padamu, kamu akan mengalami depresi. Ayo jangan bertengkar, oke? Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Rocky, orang tuamu tidak sedang bertengkar. Ibu dan ayah hanya sedang berdiskusi tentang suatu masalah. Orang tuamu tidak akan pernah bertengkar. Ayo jangan bertengkar. Hal ini akan segera berlalu. Apa yang akan kamu lakukan? Tidak, aku tidak berencana melakukan apapun. Itu bukan urusanmu. Aku akan menangani masalahku sendiri. Aku percaya kita akan melewati ini. Oh, tidak ada yang perlu diurus. Biar aku jelaskan. Tidak bersaing adalah persaingan terkuat. Hari ini aku di sini atas nama istri Luo Tian. Sebenarnya kamu bukan yang pertama. Orang yang datang padaku atas nama istri seseorang. Aku juga tahu pertanyaan yang akan kamu ajukan. Dan aku punya jawaban yang seragam. Aku tidak memiliki hubungan yang tidak pantas. Atau hubungan yang tidak normal dengannya. Tapi jika dia jatuh cinta padaku, itu masalahnya bukan masalahku, bahkan bukan masalahmu. Jika kamu menggunakan nada mengancam seperti ini, kamu tahu bahwa itu tidak berpengaruh padaku. Aku sama sekali tidak peduli. Tapi kamu peduli dengan posisi editor-in-chief. Yoen. Sementara kamu bercanda dengan pria dan bersenang-senang. Aku sedang melakukan kinerja dan penjualan. Lihat ketebalan ini. Jelas sekali. Aku jauh lebih baik. Itu hanya bulan lalu. Aku akan lebih baik di masa depan. Sampai kamu akan berteriak. Apakah kamu percaya? Dari nada bicaramu. Kemudian kamu bilang posisi editor-in-chief baru adalah milikmu. Yoen. Kamu ambil semua uangmu dari Luo Tian. Aku akan menutupi kerugianmu. Jangan ada kontak dengan Luo Tian. Posisi editor-in-chief baru akan menjadi milikmu. Bahkan jika kamu tidak termotivasi seperti ini. Aku tidak tahu. Aku sangat terkejut. Manajer dana bermarket dan seorang super dad. Benar-benar membuatmu membayar begitu banyak? Aku tidak akan membicarakan hubunganku dengannya.
Kamu menggunakan cara ini untuk menanganiku kali ini. Aku tidak tahu metode apa yang akan kamu gunakan lain kali, atau berapa banyak yang akan kamu korbankan. Jangan khawatir. Satu persatu. Aku akan menanganimu satu persatu. Terima kasih. Terima kasih. Mama, kenapa kita tidak makan dulu? Kenapa kamu tidak makan dulu? Aku akan menunggunya. Ayo. Apakah kamu tidak senang lagi? Sebenarnya si kecil dulu punya temperamen yang baik. Kita sekarang keluarga. Jangan tidak senang setiap saat. Mama, mama, mama. Kamu mau makan? Ah, mama, 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 mama. Jangan keluar. Kamu mau kemana? Anak baik. Ayo terbang, mama. Kamu mau makan? Makan atau tidak? Ah, mama, ah, mama, ah, mama. Mama, 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 mama. 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 Mama Yuan Bao sudah pergi. Dia baru saja lari keluar sendiri. Aku tidak bisa menemukannya sekarang. Bagaimana bisa kamu bahkan tidak bisa menjaganya? Aku tidak bisa mengikatnya di pinggangku. Dia menghilang begitu aku berbalik. Oke, oke, oke. Aku akan pulang. Aku akan pulang. Mama. Kamu seharusnya memanggilku lebih awal. Kamu sudah mencarinya sepanjang malam. Kamu pasti sangat lelah. Kamu tidak tidur semalaman. Apakah kamu mau makan sesuatu? Nanti. Aku ingin pergi ke supermarket dulu untuk melihat. Di mana Yuan Bao? Kurasa dia juga belum menemukannya. Kalau dia menemukannya, dia akan meneleponku. Aku bilang supermarket tidak buka begitu pagi. Hei, kenapa kamu tidak masuk dan makan sesuatu? Aku juga ingin makan. Aku juga lapar. Tapi bagaimana kalau aku masuk untuk makan, dan ibuku kebetulan lewat di sini? Apa aku tidak akan melewatkannya? Bagaimana dengan ini, Bibi? Kamu bisa masuk dan memesan makanan untukku, dan kamu bisa menggantikanku nanti. Oke, oke.
Sayang, ngapa Xiabing duduk di sini? Xiabing masih di luar. Dia tidak tinggal bersama kita. Xiaobin, ayo kemari dan duduk. Mengapa kamu tidak memanggilku? Kamu sudah menemukan ibumu, kenapa tidak memanggilku? Aku sangat sibuk sampai lupa. Bisakah kita berhenti makan saat kita sedang menangis? Itu akan merusak kesehatan. Ayo jangan makan, oke? Maafkan aku. Lihat apa yang kamu lakukan. Apa kamu tahu betapa teraniaya dirimu? Ibu hilang. Aku keluar untuk mencarinya. Aku tidak memikirkan apapun. Apa yang sedang kamu lakukan? Piukin Xiaobao. Apakah itu perlu? Kita orang dewasa. Jika kamu ingin menghukumku, kamu sudah melakukannya. Apa maksudmu dengan hukuman? Aku sangat lelah hari ini. Aku tidak kedinginan atau tidak ingin bicara. Jangan bicara padaku. Lihat. Apa hubungannya dengan hukuman? Nenek tua itu berjalan semalaman. Akhirnya aku menemukannya, dan aku melihat bahwa kamu tahu dia begitu kasihan. Dia kedinginan dan kelaparan sepanjang malam tanpa makanan atau minuman. Dia begitu miskin, aku tidak kedinginan atau kelaparan. Aku telah bersama ibu sepanjang malam. Aku tidak kedinginan atau kelaparan. Aku tidak minum setetes air pun, atau makan sepotong makanan. Bagaimana mungkin dia tidak kedinginan atau kelaparan? Dia begitu muda. Aku brengsek. Apa maumu? Aku tidak kedinginan atau lapar. Jangan bicara padaku. Aku tidak lapar atau jangan bicara padaku. Mari kita pikirkan, aku tidak salah. Benar kan? Aku hanya terlambat. Aku lapar dan ingin makan. Jangan bicara padaku. Kamu tidak bisa makan, jadi apa yang kamu lakukan? Kamu mau tidur? Benar kan? Kasihan. Kamu belum tidur semalaman ya? Ya. Ayo kita ke rumah nenek untuk tidur, oke? Oke, anak baik. Mama, mama. Mama, Kita sudah pulang, kita sudah pulang. Kita sudah pulang, jangan menangis. Ayah, ayah. Ayah, mama. mama, mama. Mama, mama, mama. Mama, mama. Tunggu sebentar. Mama. Nenek tidak ada di sini, apa yang harus kita lakukan? Tunggu sebentar. Ah, mama, ada apa denganmu? Kamu tidak tidur nyenyak semalam? Mama memelukmu, jangan menangis. Anak baik hari ini, Xiabing. Kenapa kamu di sini? Orang tuaku tidak ada di rumah. Aku menunggu mereka di sini. Kenapa kamu menangis begitu banyak, Mama? Oh, kenapa anak ini begitu gemuk? Apakah dia demam? Mama. Kamu baik-baik saja. Mama, ayo kita ke rumah sakit. Mama, mama, mama. Terima kasih. Mama, ada apa dengan Mama? Mama, Wem. Mamaku ada di sini. Dia sedang beristirahat di dalam. Aku akan menjaganya. Kenapa kamu tidak tidur lagi? Aku buru-buru pergi kerja. Aku akan serahkan semuanya padamu. Mama, Wem. Kamu benar-benar tidak naik taksi untuk menjemput Xiabing? Aku akan jujur padamu. Tidak banyak gadis seperti Xiabing di Shanghai. Jangan anggap remeh ibumu. Dia mencari ibumu semalaman. Siapa yang tidak mencari dia semalaman? Apa salahnya mencari mama? Dan kamu merasa tersakiti karena mencarinya? Aku tidak pernah merasa seperti ini sejak kecil. Aku gila mengatakan bagaimana rasanya kehilangan mama. Aku menemukannya. Aku lega. Pikiranku kosong. Dan hatiku juga kosong. Aku tidak peduli pada mereka. Xiabing adalah istrimu. Hanya karena dia adalah istriku. Kamu bilang Tante Chen. Istriku dan aku. Kami masih punya waktu yang panjang kan? Kan? Bagaimana dengan aku dan mamaku? Aku hanya punya satu mama. Sejujurnya,
Berapa lama Mama akan hidup? Dia adalah istrimu. Tidak seperti kami yang hanya tante-tante. Jika kami melakukan kesalahan, kamu mengkritikku. Aku bisa berubah. Tapi ketika kamu menikahinya, bukankah kamu ingin mencintainya seumur hidup dan hidup dengan baik? Karena dia adalah istriku. Aku tidak berpikir ini masalah besar. Aku hanya terlambat 5 menit kan? Aku tidak memberitahunya apa yang salah yang aku lakukan. Apa aku lupa? Aku tidak bisa memikirkan apa yang salah. Yuan Bao, meskipun aku melakukan segalanya di rumahmu. Tapi ketika aku pulang, suamiku tidak ingin aku melakukan apa-apa. Dia tidak akan membiarkan aku melakukan apa-apa. Sebagai wanita, tanpa memandang usia. Apapun yang terjadi di luar hati tetap tenang. Kalau kita menderita di rumah, itu penderitaan yang sebenarnya. Aku tahu. Aku akan segera melakukannya. Aku akan menemukannya kembali. Hai Mama. Aku menulis semuanya di buku kecil. Kenapa? Aku tidak ingat kenapa aku keluar kemarin. Aku tidak ingat kenapa aku pergi. Jangan khawatir, jangan khawatir. Ayo. Duduk-duduk, aku akan mencarikannya untukmu. Kamu sudah mencariku sepanjang malam. Aku merasa sangat bersalah. Apakah kamu akan datang padaku lagi? Apakah kamu tidak enak badan? Apakah kamu tidak enak badan, Mama? Anak itu demam, itu hal kecil. Berapa lama kita harus menunggu? Kita sudah mendaftar dan sedang menunggu. Mungkin aku akan minta cuti setengah hari nanti. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak, tidak. Anak itu demam. Itu hal kecil, lanjutkan. Ayah harus pergi bekerja. Keluarga pasien di tempat tidur nomor 3. Tidak apa-apa, kamu bisa pergi. Mama, Mama. Ada apa? Kenapa belum ketemu? Aku sudah menemukannya. Kenapa kamu masih terlihat marah padahal sudah menemukannya? Aku pikir kamu belum menemukannya. Mama sudah kembali. Istriku pulang ke rumah orang tuanya. Kenapa? Aku tidak memberitahunya. Dia merasa tidak senang. Pasti karena wajahmu yang tidak enak. Yuan Bao, aku harus bilang. Kamu selalu pamer di depan kami di kantor. Kami hanya membiarkannya. Kami menoleransimu. Kamu juga pamer ke Xia Bing saat pulang. Tidak heran dia tidak senang denganmu. Bukan seperti itu. Pertama, dia kehilangan nenek tua itu. Kedua, ketika saya menemukan nenek tua itu. Itu mengerikan. Dia tidak bisa menemukan jalan pulang. Dia berjalan sepanjang malam. Lapar, lelah, dan kedinginan. Saya berkata, saya harus membawa nenek tua itu makan sesuatu yang hangat. Saya pikir saya akan menunggu nenek tua itu makan. Saya bisa memberitahu istri saya nanti. Benar kan? Oke. Nenek tua itu baru saja mulai makan. Xia Bing sedang melihat apa? Tidak apa-apa. Kamu sudah bertengkar dengan Xia Bing berkali-kali. Dia sudah pulang ke rumah orang tuanya berkali-kali. Dia bilang dia akan menjadi seorang cantik. Tidak membalas atau mengutuk. Dia bukan cantik. Kamu sudah kehilangan muka. Oke, Yuan Bao. Hadapi kenyataan. Kamu tidak bisa mengatakan itu ketika kamu menikahi Xia Bing. Mengetahui bahwa dia adalah seekor angsa yang cantik. Kamu berharap setelah melahirkan anak dalam 2 tahun, dia akan cepat menjadi ayam tua yang biasa. Itu tidak realistis. Di sisi lain, Xia Bing bisa kehilangan ibumu hari ini. Dia bisa kehilangan Man-Man besok. Xia Bing dan kamu tidak cocok. Saya tidak cocok dengan kamu. Diam. Maaf Yuan Bao. Anggap saja kata-kata saya tidak ada. Buat perdamaian. Pesan restoran untuk saya. Saya ingin merayakan ulang tahun saya. Saya ingin memiliki ulang tahun yang meriah. Saya harus buru-buru. Terlalu banyak hal buruk yang terjadi pada keluarga kami belakangan ini. Sin Wem. Bisakah kamu membantu saya? Kamu berikan. Pesan gaun kecil untuk kakak Xia Bing. Oke. Gaya apa? Saya akan memberikan gayanya besok. Oke, dan ukurannya.
Aku akan kasih tahu ukurannya besok. Hei Yuan Bao lagi ngapain? Kenapa? Ibuku hilang. Bahkan kalau aku nemuin dia tetap ibuku. Istriku hilang. Tapi aku nggak bisa nemuin dia. Maaf ya. Anakku lagi tidur. Bisa kasih kita kursi sofa ini? Oke? Tanya dia, ayo pergi. Terima kasih. Tolong kasih aku segelas air es dulu. Anaknya nanti mau minum obat. Dia nggak akan kasih tahu kamu. Hei. Kamu bisa telepon Xiabing tanya dia di mana. Kayaknya ada sesuatu yang terjadi di rumah. Aku udah tanya dia tapi dia nggak kasih tahu. Masa dia kasih tahu kamu kalau nggak kasih tahu aku? Kamu pinter banget. Kamu punya caramu sendiri. Hei Xiabing. Aku dengar Man-Man demam. Aku punya obat penurun panas khusus dari Inggris. Ini khusus untuk anak-anak. Kamu di mana sekarang? Aku akan kirim ke kamu. Obat penurun panasku di mana? Kami adalah obat penurun panasmu. Hei, kenapa kamu nggak pulang? Sudah lewat jam 6. Kamu dan Man-Man ada di sini sampai sekarang. Yuan Dao di mana? Kami bertengkar. Kamu nggak bisa tinggalin anak-anak begitu aja meskipun bertengkar. Nggak, dia nggak tahu kalau aku sakit. Aku nggak kasih tahu dia. Kalau kamu nggak mau pulang sekarang, ikut pulang sama kita. Oh, nggak usah. Aku mau di sini sebentar terus pulang. Kamu pikir rumah kita kotor dan berantakan. Cuma berdua aja. Gak enak buat aku. Dan kamu bawa anak. Gak enak apanya? Kamu tahu aku suka ramai. Benar kan? Ya. Aku ada pelatihan di rumah sakit akhir-akhir ini. Sebenarnya kuma kamu dan Juliet. Jangan terlalu baik sama aku. Gimana aku bisa membalas kebaikanmu nanti? Gampang kok. Traktir kami makan aja. Kami cuma agak lapar. Ya aku lapar waktu bilang itu. Bukan itu balasannya. Kamu makan aja. Pesan apa aja yang kamu mau. Suhu tubuhnya akan naik malam ini. Kasih dia obat penurun panas aja. Besoknya pasti udah nggak apa-apa. Terima kasih. Pelayan. Minta 1 mangkok bihun lagi. Sama 1 porsi sagu lagi. Satu lagi. Aku mau rasa mangga. Bercanda enggak. Terima kasih, aku cuma bercanda. Aku tahu kalian sengaja duduk di sini sama aku. Makanya kalian makan pelan-pelan. Sedikit. Untuk nemenin aku. Kalian hitung butir nasi di sini semalaman. Nggak apa-apa. Pulang kamu pulang juga. Aku pulang. Kamu mau kemana? Mau kemana lagi? Pada akhirnya kamu harus pulang juga kan? Awalnya, kamu dengan sukarela pakai pernikahan dan anak sebagai paku. Untuk memaku kakimu di sana. Nggak bisa kemana-mana. Kecuali kamu rela memotong kakimu. Dan merangkak keluar dengan berdarah-darah. Aku orang yang kamu bilang merangkak keluar itu. Aku nggak menyesal. Tuhan memotong kakimu di sini. Pasti akan kasih kamu sepasang sayap. Minta bonnya. Jangan saingan sama aku ya. Dia yang paling banyak penghasilannya.
Serius, jangan biarin kami antar kamu. Nggak gampang kok aku naik taksi. Hati-hati, selamat tinggal. ...367. Apa? Simi? Bagaimana denganmu? 580 atau 680? Aku lupa di tengah jalan. Pak Bao, apakah Anda benar-benar kehilangan akal? Anda benar-benar duduk di sana menghitung mie sepanjang malam. Bukankah Anda juga begitu? 367 Nona. Oke, maaf, itu tidak lucu. Aku tahu Anda membantu saya. Terima kasih. Ini ditulis seperti ini. Kemudian katakan padaku apa yang Anda inginkan. Aku bisa melakukan apapun untuk Anda. Jika tidak ada Siabing, apakah Anda akan bersamaku? Dan Romeo. Sebenarnya aku hampir menikah beberapa kali. Tapi Romeo tidak suka anak-anak. Dia sangat sensitif. Siapa yang benar-benar menyukainya, dan siapa yang hanya menjelatnya. Dia tahu. Romeo menyukaimu. Benar-benar menyukaimu. Aku juga tidak membencimu. Kita. Maksudku dengan Romeo, kita bertiga. Tinggal bersama, menurutku itu akan hebat. Tepatnya. Aku juga suka wanita yang rasional dan mandiri sepertimu. Tapi aku tidak bisa melepaskannya. Itu karena dia terlihat lebih baik dariku. Tidak, dia tidak lebih cantik darimu. Ini bukan tentang siapa yang lebih cantik. Karena Anda sangat enggan berpisah dengannya. Mengapa Anda meninggalkannya sendiri dan pergi ke luar negeri? Aku masih kuliah saat itu. Aku tidak tahu banyak, dan tidak merasakannya begitu kuat. Untungnya Anda memberitahu saya sebelum kembali ke Tiongkok tentang keberadaan diva Shanghai ini. Kalau tidak, aku benar-benar akan dibuat gila olehmu. Aku khawatir apakah dia sudah kembali. Pak Gao, aku juga sangat tidak bahagia sekarang. Bisakah kamu peduli padaku? Halo. Hei Xiaoming. Hei. Ayah? Di mana kamu dan ibu? Maksudku, apakah Yuan Bao meneleponku hari ini? Aku pergi ke rumah sakit. Aku menyadari wajahku kuning belakangan ini. Kurang lebih ada yang salah dengan liverku. Jadi aku membuat janji untuk pemeriksaan minggu depan. SST. Jadi menurutmu, orang asing memiliki kulit yang cerah, API masalahnya, dan liver mereka baik-baik saja. Kamu bicara apa sih? Liverku tidak baik. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu apakah liverku baik-baik saja. Tapi aku yakin ada yang salah dengan otakmu. Ayah? Hei, apa yang kalian perdebatkan lagi? Tidak. Ada apa-apa. Hei, kamu tanya Yuan Bao. Dia belum menelepon. Ayo kamu urus saja cepat. Pergi. Xiao Bin, ada apa? Tidak ada. Aku lupa membawa ponselku hari ini. Aku takut Yuan Bao tidak bisa menemukanku. Dia menelepon rumahku. Tidak. Kami pulang siang tadi. Aku tidak mendengar telepon berdering. Lao Xiao, aku beritahu kamu. Kenapa kamu begitu terlambat? Aku tidak bisa menjamin apapun. Kamu pasti liver berlemak. Ini pembuktian ilmiah. Kamu ngomong sembarangan. Kamu makan saja. Siabing kenari bisa menutrisi otak. Kacang hitam ini menutrisi. Secara ilmiah terbukti menutrisi ginjal. Kamu sangat bodoh. Siabing, aku mengerti. Matikan telepon. Ya? Tidak. Kamu bawa hati-hati itu ke sana. Aku benar-benar tidak membawa KTP. Bisakah kamu membuat pengecualian? Maaf, aku benar-benar tidak bisa check-in tanpa KTP. Lihat, aku masih bersama anakku. Aku tidak terlihat seperti orang jahat. Tolong bantu aku. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Apakah kamu punya paspor Hong Kong dan Macau atau paspor? Ini bisa dilakukan. Aku tinggal di Shanghai. Aku tidak bisa membawa paspor kapan saja. Lalu kamu tinggal di Shanghai kenapa? Oke, terima kasih. Ya, Mama tidak baik.
Mama akan mencari tempat untuknya. Biarkan dia minum air. Minum susu, oke? Apakah kita lapar? Mama jangan menangis, ada apa? Apakah kamu masih demam? Mama sangat khawatir. Beritahu Mama di mana kamu tidak nyaman. Kita mau kemana? Mama, apa yang ingin kamu lakukan? Bisakah kamu memberitahu Mama? Mama akan menyanyi untuknya, oke? Mama akan menyanyi untuknya, oke? Maukah kita pergi menyanyi? Akhirnya tidak demam. Tidur yang nyenyak. Besok adalah hari baru, oke? Mama akan memainkan lagu untuk semua orang. Tidur, oke? Apa yang kamu lihat, Mama? Siabing pergi membuang sampah, kenapa belum kembali? Jangan khawatir, aku tidak akan keluar. Dia bilang padaku bahwa dia bilang akan mencuci piring lalu membuang sampah. Dan memintaku menunggunya selama 5 menit. Dia akan kembali dalam 5 menit. Aku kadang berpikir dia pergi. Dan tidak pernah kembali. Bagaimana mungkin? Ini rumahnya. Mau kemana lagi dia? Benarkah? Siabing baru saja menelepon saya. Apa yang dia katakan? Dia bilang suruh ibu cepat tidur. Ibu akan kembali setelah dia tidur. Benarkah? Kalau begitu saya akan tidur. Selamat ulang tahun. Tolong jangan berisik. Jangan buat keributan di lorong tengah malam. Oke? Dari mana ini datangnya? Bibi, ini bukan karaoke. Ah. Bibi ini sangat trendy. Dia menyanyi dengan bayi. Tolong jangan berisik, ini tengah malam. Mereka mengganggu orang dewasa di sini. Tolong suruh mereka kembali. Hahaha. Kamu bawa bayi ke sini untuk tidur. Apa kamu kepalanya kena pukul? Kenapa Siabing belum kembali? Mama Siabing akan segera kembali. Tapi dia dan Man sedang menangani sesuatu. Apa yang terjadi? Tidak, bukan kecelakaan. Ini hanya hal kecil. Mereka sibuk. Saya akan membantu. Apakah kamu mengerti? Jangan khawatir, saya akan pergi dulu. Cepat pergi. Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Kalau kamu khawatir. Kenapa kamu tidak pakai baju dan kita pergi bersama? Saya akan pergi dan kamu masih harus menjaga saya. Mereka butuh bantuan. Cepat pergi. Saya baik-baik saja. Oke. Kalau begitu kamu tidur. Siabing baru saja menelepon. Dia khusus meminta saya untuk tidur. Dan dia akan kembali setelah selesai.
Oke, kamu tidur, oke? Oke, silakan. Tidurlah. Tidurlah. Bisakah kamu melakukannya sendiri? Oke, tidak masalah. Ya, aku tahu ibu kamu baik-baik saja. Tapi jangan masuk ke air. Aku tahu. Cepat pergi. Jangan keluar. Dan jangan buka jendela. Aku tahu. Oke? Jangan keluar dari pintu ini, oke? Kalau begitu aku akan menutupnya. Bisakah kamu menguncinya dari dalam? Oke. Hei Xiaobing. Kenapa kamu menangis? Kenapa repot sekali? Kamu di mana? Ah. Halo? Ada apa denganmu? Aku tidak tahu, dia terus menangis. Sepertinya dia di KTV. KTV? Sepertinya hanya ada satu KTV dekat rumah sakit. Aku kenal dia. Ambil ponselmu. Dia mungkin akan meneleponmu. Sayang kamu. Dia kabur setelah memukul seseorang. Kamu tidak berguna. Ada apa? Keluar kamu sudah terlalu tua untuk melakukan ini. Siapa ini? Hei paman, apa yang kamu lakukan? Paman, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi? Bro, perlu nggak sih? Dia memukulku. Dia memukul pacarku. Aku benar-benar minta maaf. Aku akan bayar ongkosmu hari ini. Mari kita akhiri di sini saja. Dia orang yang baik. Oke, kamu cukup sopan. Aku minta maaf. Oke. Bagaimana kamu menemukan ayahku? Jangan tanya, nanti kita bicara. Ayo pergi. Aku yang akan menanganinya. Ayo pergi. Nanti aku kasih tahu. Pergi. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Maaf, Kak. Maaf. Yang ini, apakah kamu melihat tamu dari kamar 11126? Dia sudah kabur bersama kekasihnya. Dia sudah kabur bersama suaminya. Dia pergi bersama suaminya. Maaf, aku suaminya. Kamu suaminya? Kamu punya anak, kamu selingkuhan. Halo, oke. Aku sedang membicarakanmu. Coba tunjuk aku lagi. Kalau kamu tidak ingin melihatku, tinggal saja di sini. Kamu bisa tinggal selama yang kamu mau. Aku akan datang besok pagi. Terima kasih. Aku di sini. Aku tidak akan masuk. Jangan lupa kasih Xiaobao lebih banyak air saat dia bangun. Terima kasih. Berhenti memukul, ada apa?
Ada apa? Ada orang datang, ada orang datang. Ah, Kamu sudah merasa lebih baik? Kita yang terbaik kan? Ayo minum susu, lalu tidur. ah. Halo, Halo Xiao Bao, aku rindu kamu. Kita baik-baik saja sekarang. Jangan khawatir, kamu di mana? aku tanya kamu di mana? Apa maksudmu aman? Aku tidak perlu datang. Kamu bicara di mana? Kamu bicara apa? Kamu di mana? Kamu sedang apa? Sudah kujelaskan semuanya padamu. Aku menemukan nenek tua itu. Akan kuberitahu dalam 5 menit. I can't kuberitahu. Kamu ngapain sih? Kamu bawa anakku kemana? Kenapa kamu pergi ke tempat seperti itu? Maksud kamu apa? Kamu ngapain sih? Halo. Hei Baozi. Ya aku. Aku tanya kamu sesuatu. Kamu lihat Xiabing tadi? Oh. Kamu datang menjemputnya ya? Aku akan bilang ke ayahmu. Pertama beritahu aku sekarang juga. Di mana kamu? Kedua. Dari sekarang. Kalau kamu bersama Xiabing lagi. Tuan mau kemana? Kamu jalan duluan. Yuan Bao, ada apa denganmu? Holiday Inn. Yuan Bao, kenapa wajahmu? Aku mati atau tidak bukan urusanmu. Kamu ngapain sih? Kenapa kamu memeluknya? Dia sakit. Jangan sentuh dia. Pergi dari sini. Aku sepertinya tiba-tiba mengerti sesuatu hari ini. Maaf. Maaf Xiabing. Aku pikir mungkin. Aku sudah membuang terlalu banyak waktumu.
Mama. Aku akan segera pulang. Kenapa kamu? Kenapa kamu keluar? Kamu di mana? Sayang, sayang. Sayang? Kenapa kamu? Biarkan mereka kabur. Mama sayang, Kenapa wajahmu jatuh atau berkelahi? ayo pulang yuk. Hari ini Nona Deng bakal datang. Li Mo Chou yang bakal nentuin nasib kita. Ini juga nentuin. Apakah kita bakal terus ngabdi ke Li Mo Chou? Atau malah balik badan buat menjilat JUR? Sebenarnya gue lebih milih ganti bos. Kenapa gue lebih milih ganti bos? Tapi dia ngelakuin semuanya dengan cara yang benar. Jiuan tuh makhluk yang emosional. Gue bener-bener kagum sama dia. Gue denger dia ngasih kenalan pacar ke anak buahnya. Gimana kalau dia udah habis jatahnya? Kagak mungkin level kejahatannya udah naik drastis. Sebenarnya. Halo Mr. Wright. Lo pasti bisa lihat dari ekspresi gue. Gue jadi pembawa kabar baik lo hari ini. Maksud lo 2 majalah kita bakal merger. Dan bakal ada pemimpin redaksi baru. Dan lo bakal tetap jadi pemimpin redaksi. Maksud gue, Joanne sebenarnya lebih cocok buat jadi pemimpin redaksi baru ini. Apa yang lo bilang? Lo mau nyerahin posisi ini ke orang lain? Ya begitu. Hidup selama periode ini. Udah kasih gue beberapa ide baru tentang. Punya beberapa ide baru. Gue pikir gue bakal bikin beberapa rencana baru buat masa depan gue. Bikin beberapa rencana baru. Lo masih jadi diri lo sendiri. Li Muzhi kalau 10 tahun yang lalu. Lo duduk di sini dan bilang ke gue. Lo cuma pengen jadi istri dan ibu yang baik. Gue gak bakal ngehentiin lo. Gue inget kita pernah ngomong gitu. Lo pikir seorang wanita harus hidup. Dia harus hidup dengan percaya diri. Dan hidup yang luar biasa. Sebenarnya dengan kepribadian lo, nak jalan hidup mana yang menurut lo harus lo ambil. Gue bahkan gak bisa bilang mana yang lebih cocok buat lo. Mana yang lebih baik buat lo, atau lebih buruk. Tapi sejak lo milih jalan ini, dan lo udah berusaha keras sampai sekarang, lo cuma nyerah begitu aja. Lo gak takut bakal berakhir dengan tangan kosong. Mas. Sebenarnya aku sempat memikirkanmu beberapa hari ini. Kamu sudah sangat baik padaku selama ini. Kamu adalah idolaku. Tapi sebenarnya dalam 20 tahun ini, apakah kamu pernah menyesal? Melihat orang lain menikmati kebahagiaan keluarga dan saling mencintai. Apakah kamu pernah khawatir akan kesendirian? Apa yang akan terjadi saat aku tua? Tentu saja aku khawatir. Aku adalah manusia. Dan aku adalah seorang wanita. Tapi aku baru saja memberitahumu bahwa, sejak aku membuat pilihan ini, aku akan maju tanpa ragu. Aku ingin sendiri. Aku tidak bisa menghabiskan sebagian besar hidupku untuk merencanakan masa tuaku. Apakah kamu berpikir begitu? Bagaimana jika kamu diberikan pilihan lain? Aku akan tetap memilih sekarang. Karena aku tahu, hidup yang lain tidak cocok untukku. Mungkin aku tidak bisa menanggungnya lebih lama. Muzi, aku akan memberimu 3 hari lagi. Untuk memikirkannya dengan matang. Tidak, kamu beri aku 3 hari lagi. Aku akan membuat pilihan yang sama.
Nenek, makanlah roti. Kita perlu minum obat. Terima kasih. Man-man, Man-man, makanlah roti. Kita akan minum obat nanti. haruskah kita makan roti? Baunya enak. Hei, apakah Yuan Bao datang kemarin? Man-man, Bagaimana kabarmu? baik. Lihat kamu tidak mau memakannya. Pergi. Ah, itu iklan. Oke. Kamu tidak mau makan. Aku akan menghabiskannya. Apakah kamu ingin menyisakan sepotong? Boshuai, kalau tidak ada urusan kamu bisa pergi dulu. Aku ingin sendirian sebentar. Oke, tidak masalah. Telepon aku kalau butuh apa-apa. Man-man, kamu belum makan sama sekali. Jangan lupa makan sebelum minum obat. Oke. Mama, kamu memanggil aku. Sayang, tanganmu terluka. Jangan bergerak, aku akan melakukannya sendiri. Jangan khawatir, aku bisa melakukannya. Sudah hampir waktunya. Kenapa kamu tidak pergi kerja? Aku sudah bicara dengan perusahaan. Jangan bergerak, jangan bergerak. Tunggu Tante Chen datang. Oh, Aku akan pergi. Tidak apa-apa, jangan khawatir. kenapa Xiabing belum kembali? Xia Bing bisa melakukannya, dan aku juga bisa. Maksudku, kenapa dia belum kembali? Aku akan mulai dari sekarang. Aku akan meluangkan waktu. Dan aku akan menemanimu. Nanti Chen dan aku. Salah satu dari kami akan selalu bersamamu. Kamu tidak mengerti. Maksudku, kenapa dia belum kembali? Dia mungkin tidak akan pernah kembali. Aku ingin bercerai dengannya. Dia ingin bercerai denganmu? Aku ingin bercerai dengannya. Tidak ada hal besar yang terjadi. Kenapa kamu ingin bercerai? Ini bukan masalah besar. Apa yang disebut hal besar? Aku harus menunggu sampai hal besar terjadi? Sesuatu yang besar terjadi sebelum kita bercerai? Orang yang punya anak tidak boleh mudah mengatakan cerai. Aku tidak bisa merawatmu. Kamu dan Man-man. Aku tidak bisa merawat kalian berdua. Nan-nan adalah anak kandungnya. Dia akan mencintainya seperti kita. Kalau kamu benar-benar peduli padaku, jangan bercerai. Aku sudah dewasa. Aku bisa merawatmu. Tapi hanya jika kau membiarkanku mengambil keputusan. Oke. Ayo makan.
Halo, Jika kau tidak ingin memberitahuku sesuatu, aku tidak akan bertanya. Tapi aku ingin memberitahumu bahwa, apapun yang terjadi, aku harap kau akan seperti Xiabing yang dulu, membuat keputusan bodoh. Kapanpun, jika kau ragu atau bimbang, lihat ke belakang. Lihat ke belakang. Aku akan selalu ada di belakangmu untuk melindungimu dan mendukungmu. Ada banyak sekali ibu di dunia ini, dan banyak sekali istri. Di dunia ini, hanya ada satu Xiabing. Kau adalah istri yang baik. Kau adalah ibu yang baik. Tapi jangan lupa namamu. Xiaoming.